Nggak ada. Kalau membenci, kalau mengutuk Abraham, ada datanya. Itu kira-kira. Jadi orang ini memang kebencian di dalam kepalanya sehingga terkutuk oleh Tuhan mengeluarkan kata-kata binatang. Itu intinya teman-teman. Orang kayak gini nggak layak diskusi. Beranikah mereka diskusi face to face? Nggak berani. Mereka memang dipropaganda. Mereka memang didoktrin dari kecil untuk membenci Nabi Ismail keturunannya Abraham. Padahal kalau di dalam di Bible-nya sendiri, bagaimana Nabi Ismail itu anak tunggal, dia akan mempunyai berketurunan berbangsa-bangsa gitu loh. Buktinya terjadi di Indonesia. Ya, ajaran keturunan Nabi Ismail, Nabi Muhammad SAW. Indonesia merdeka karena ada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ya Anda anggap anak haram itu kurang ajar. Kurang ajar, babi setan kau tadi itu. Kurang ajar kau. Tiada maaf bagimu. Kau akan nanti dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwa keturunan Abraham anak haram. Dari artinya perbuatan Abraham adalah haram. Kurang ajar. Kenapa tuh? Gitu ya. Ini statement harus keras di sini. Ini live di YouTube. Harus keras kita edukasi mereka bahwa hilangkan binatang di kepalamu itu. Kau harus sehat diskusi. Kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW, ya dengan adanya agama Islam, tidak ada Islam yang duluan masuk di Nusantara ini. Siapa yang melawan, yang membawa Bible masuk Nusantara? Siapa? Siapa yang mau melawan penjajah Portugis, Inggris, Belanda yang membawa Bible ke sini kalau bukan umat Islam? Siapa? Enak aja main tuduh. Kurang asem. Data fakta di depan kepalanya yang diingkari semua. Enak aja mengatakan Nabi Ismail alaihissalam adalah anak haram. Ketemu gua orang di depan kayak gini, gua tabok congornya, serius. Ketemu orang kayak begini menghina Nabi kami, gua tabok congormu. Belakang persoalan. Enak aja. Demi harga diri, demi agama ini, lo menista kayak begitu, gua hajar. Mari diskusi. Kalau kau mengatakan demikian, mana datanya? Kira-kira ya gitu ya. Sorry, ini memang harus dinaikkan tensinya. Sudah tua juga, berilmu juga kagak. Nista aja di kepalanya tiap hari. Semua perintah-perintah Tuhan dilanggar. Kami tidak disunat, kami bukan keturunannya. Yesus disunat, yang kau tuhankan. Jadi Tuhanmu keturunan Abraham. Jadi Tuhanmu punya nenek moyang gitu. Bang, Waduh, payah orang kayak gitu, parah. Vivo. Silakanlah yang berilmu, jangan menghujat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lanjut kita yang pantau-pantau tadi. Aduh, makin gila mereka ini. Ngeri-ngeri Gini loh. Iya. Apakah kalian semua umat Islam yang mendengarkan di sini nggak merasa tersinggung kalau dikatakan Nabi Ismail itu anak haram? Kalian tersinggung nggak semua? Apa yang Anda lakukan kalau di depan mata mereka ada yang ngomong langsung, Anda dengarkan secara face to face mengatakan Nabi Ismail anak haram? Apa yang Anda lakukan? Kalau saya yang lakukan adalah gerakan tangan saya refleks akan menyentuh congor itu yang mengatakan demikian. Itu ada Nabi Isa pun ditempelin dia. Ada Nabi Isa pun ditempelin dia. Ya itu dia. Tuhannya sendiri dieksekusi kok nggak marah-marah gitu loh. Tuhannya diolo-olo oleh siapa? Oleh
yang dia dukung itu. Yang dia dukung itu loh, pengolok-olok ya, akal apa namanya, di balik ini semua itulah yang mempunyai andil kematian Tuhannya. Ngelok-olok, ditangkap, diludahin. Kenapa mesti didukung? Padahal dia otak pelaku pembunuhan Tuhanmu, kenapa itu yang lu dukung? Dasar otak somplak, orang tua durhaka. Lah kau lu, cuka dama. Yang mana nih? Almana nih cuka dama. Mana nih Mbak ya? Labu roncong. Jadi saya heran Bang Juma ya. Mereka ini kan tidak ada rasul ataupun nabi itu yang dimuliakan nama mereka. Mereka fitnah habis-habisan, semuanya utusan Tuhan. Tetapi bangga dengan ketololannya itu gitu. Ya, itu gimana itu Bang? Itu karena dikutuk. Itu karena dikutuk. Orang-orang terkutuk itu otaknya nggak berfungsi dia. Nah, sedangkan kalau kita lihat di dalam original teks dari kitabnya, saudara-saudara kita orang Yahudi, ya abor Abram ba'ares et makon sakem et elo maureh maka kaani asbi ares. Jelas sekali kok di situ. Ya, bagaimana kemudian Allah murka kepada orang-orang ini, orang-orang orang yang mengutuk Abraham alaihissalam. Itu jelas sekali tuh. Tuhan malah marah. Nah, penekanannya di Kejadian 12 nomor 3. Wa abarakah, berbicara mengenai pemberkatan. Wa barakikah, umakallekah, awar wahibreku, bika kol mespahot ha adama. Artinya siapa yang memberkati, siapa yang mengutuk. Yang mengutuk ini dikutuk oleh Tuhan. Yang memberkati ini yang diberkati oleh Tuhan. Maka untuk menguji Islam atau Kristen sebagai jalan yang lurus, maka jangan pakai Quran. Kita pakai dalil kitab yang mereka gunakan. Siapa yang mengutuk engkau Abraham, maka aku akan kutuk. Siapa yang kemudian memuliakan, memberkati engkau Abraham, maka aku akan berkati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lanjut Bang. Ini dalil yang sudah sangat jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau naik darah loh kalau begitu mengutuk Nabi Ismail, dibilang anak haram, kurang ajar bener tuh. Iya Bang Andi, dalilnya jelas loh. Wa abaraka, dan Tadi aku saya akan mau saya tanyakan tadi ke orang yang Pak Tua tadi itu dari selir mana, dari kerajaan mana, malah keduluan turun dia mah. Ini suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran banyak mak, agak kecil memang. Oh, siap. Asal gosip. Iya lanjut Bang, lanjut. Kalau gini suaraku kecil juga Bang Andi? Naikin dikit volume. Masih kecil? Masih di bawah sih. Kalau dikasih skor 60. Masih. Ya lumayan lah. Ci. Masih? Pecah nggak? Iya. Enggak sih. Oke. Udah cukup. Enak, Iya. aman. Silakan. Lanjut Bang, lanjut. Iya, dalilnya kita baca dulu ya. Wa abaraka, Ya. dan aku akan memberkati. Me barekeka, mereka yang memberkati engkau. Ume kallelka, dan dia yang mengutuk kamu. Awar, aku akan mengutuknya. Wanibreku, dan akan diberkati. Beka padamu. Kol, semua. Mespehot, artinya keturunan atau keluarga. Adama, yang ada di atas muka bumi. Jadi siapa yang kemudian memberkati Abraham akan diberkati. Siapa yang mengutuk Abraham akan dikutuk. Nah kita tanya nih,
Islam ke setiap harinya itu melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan mereka disibukkan dengan mengutuk dan membenci Nabi Ismail. Itu sama halnya membenci Nabi Abraham alaihissalam. Contoh tadi, mereka mengatakan bahwa Ismail adalah anak haram, Ismail anak budak, Ismail adalah anak selir. Coba, apa kurang? Ini kita belum berbicara dalil dalam kitab mereka. Keturunannya Abraham dikatakan sebagai orang yang mati terkutuk di atas tiang salib. Itu juga penghinaan kepada Abraham. Dikatakan bahwa ajaran yang datang dibawa oleh keturunan Abraham adalah ajaran yang disebut sebagai sengat maut, disebut sampah dan seterusnya. Tak ada orang yang bisa selamat dengan mentaati perintah-perintah itu. Dan yang terpenting kemudian Roma 5 nomor 12, Abraham difitnah memiliki dosa. Ini tak henti-hentinya mereka menghabiskan waktu tanpa mereka sadari. Kenapa? Karena itu yang terkait dengan Al-Quran juga yang mengatakan bahwasanya mereka ini hendak kemudian wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir ini membuat tipu daya. Mereka makar dengan itu semua, sehingga Allah mengatakan membalas tipu daya mereka. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Nah, ini dia yang kena. Kenapa kemudian mereka tidak sadar dengan kelakuan mereka yang telah menuduh Nabi Ismail anak haram? Dengan kata lain, bapaknya lah yang melakukan perbuatan haram itu sehingga keturunannya haram. Sementara dalilnya mereka sering bawa bahasa Indonesia pun, siapa yang mengutuk, artinya siapa yang menghina engkau Abraham, aku akan menghinakan, aku akan mengutuknya. Mereka baca dalil itu, tapi mereka tidak ngeh. Kenapa? Karena mereka sudah kena kutukan. Bebal dia disebabkan karena kena Jadi kutuk. gini loh Bang, saya jelaskan ya. Iya, silakan. Kalau dalam konteksnya itu Ismail itu kan tidak, ya kalau dibilang anak haram, bukan anak haram, tetapi ketika diberkati oleh oleh Tuhan, itu kan si Ishak sebenarnya. Kristen mengatakan itu Ismail itu anak haram. Apa kau membela temanmu? Apa kau setuju? Apa gimana? Saya tidak saya suaranya gabung. Tadi ada Kristen di sini. Tahu saya ikut. Ya, saya ikut. ya, gimana? Menurut pendapat Anda gimana? Iya, kalau menurut saya itu bukan anak haram, hanya saja memang kalau menurut perspektif saya ya, yang saya itu melihat secara objektif bahwa yang diberkati itu kan keturunannya Abraham, bukan yang dari Ismail, tetapi yang dari si Ishak. Bukan ke situ dulu, Bang. Ya. Menurut Anda, Abraham menikahi Hagar itu sah atau tidak? Itu pada waktu zamannya itu sah, karena kan istrinya Oke, sah. Abraham yang sah itu kan menyuruh untuk menikah kan, untuk Oke. mempunyai anak keturunan kan? Baik, kalau dia sah, anaknya haram atau tidak? Pada zaman itu ya tidak haram lah. Zaman sekarang? Iya, kalau diikutin aturan ya haram, karena kan nikah Nah, itu ini harus dia ada- nih Bang Yuma. Zaman dulu enggak, sekarang haram. Loh, karena kan pada zaman kurang dulu asam kan ini. itu tidak ada Nah, ini dia nih. aturan, Bang. Emang sekarang saya mau bertanya. Dasarnya emang apa? Dasarnya Anda mengatakan dengerin, diam. Zaman dulu enggak haram, sekarang haram. Dasarnya apa? Bukan, karena kan zaman dulu itu kan tidak ada yang namanya kita harus ikutin hukum secara duniawi ya, Bang. Kayak kalau zaman Pak dulu- Yusuf sama Bunda Maria itu pernikahannya haram atau tidak? Loh, tidak lah, karena Zaman sekarang ditinjau dari zaman sekarang. Loh, karena kan dia kan setelah dia punya anak kan dia tidak dia akhirnya kan baru menikahi. Boleh nggak menikahi orang yang sedang hamil? Loh, dia kan tidak menikah pada saat si Bunda Maria hamil. Kau nggak baca datanya. Mereka suami istri sudah. Belum, Bang. Itu belum suami istri. Jelas-jelas Yakin? tertulis itu belum suami istri. Yakin?
Yakin? Buka Bang Handi. Karena pada saat Oke. itu setelah untuk menutupi itu akhirnya mereka Matius 1, pernikahan. Matius 1 saya baca. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ini sudah menjadi istrinya, coy. Bagaimana? Itu konteksnya bukan seperti itu, Bang. Lah ini data. Iya, kata, tapi kan kita di sini harus berpikir secara logika. Nah ini data kok dilawan. Jangan hanya Nah ini dia nih Bang Joma. Lanjut Bang Joma. Dia nggak bersahabat dengan Bible-nya nih. Jadi gini Bung, begini. Anda tadi mengatakan bahwasanya dia bukan anak haram. Iya, si Ismail kan, Oke, Ismail bukan baik. haram. Baik, sekarang begini, Abraham minta apa sih kepada Tuhan? Diberkati. Minta anak. Iya, Nah, didengar enggak doanya? didengar sama Tuhan, tapi kan Oke. Oh, tunggu sabar. Oke, Jangan oke. tapikan, jangan berasumsi. Oke. Doanya Abraham, ya Allah, ya Rabb, berikan aku anak. Doanya didengarkan. Anak yang diberikan kemudian diberi nama Ismail. Anda tahu arti Ismail? iya, Apa artinya? Nggak ngerti. Yang memberikan nama Ismail kepada anak Abraham itu adalah siapa? si Hagar kan. Allah itu sendiri. Hendaklah engkau menamainya. dari Allah kepada Hagar, kepada Abraham dan Hagar kan, dan akhirnya Itu dia. Ismail kan. Nah, itu dia. Berarti arti daripada Ismail itu adalah Tuhan mendengarkan doamu, alias doamu dikabulkan. Abraham minta anak, Tuhan mendengarkan doanya, dikabulkanlah doa itu, maka dia diberi anak. Anaknya diberi Ismail. Berarti anak yang dijanjikan adalah Ismail. Anak tunggal adalah Ismail. Anak yang dijanjikan adalah Ismail. Dua-duanya. Oke. Sekarang gini, Bang, kalau kita berpikir secara logika, pada zaman dulu itu kan kita harus berpikir secara logika dan iman ya, dan perasaan ya. Karena gini, ketika Bang Zuma di sini dijanjikan seorang anak, iya kan? Seorang anak itu dengan istri sahnya. Nggak usah ngambil analogi Bang, langsung ke topik. Sekarang kalau Anda mengatakan Sarah itu adalah istri yang sah, apa dasar pijakannya mengatakan Sarah adalah istri sah? Memang dari awalnya kan Oh, nggak bisa. Anda mengatakan Hagar itu istri tidak sah. Kenapa, Bang? Sorry, nggak ada dengar. Anda ingin mengatakan Hagar istri yang tidak sah? Hagar itu dijadikan istri yang sah ketika disuruh oleh berarti sah. Sarah kan? Karena ada Untuk mendapatkan perintah keturunan, kan? nikahilah. Jelaskan, Iya, untuk mendapatkan nikahilah. keturunan. Iya, Nah, saya tahu. nikahilah dia. Ada perintah. Nah, sekarang mana perintah nikahilah Sarah? Mana? Bisa Anda tunjukkan ke saya? Tertulis di mana itu? Lah itu kan sebelumnya memang mereka kan sudah menikah, Bang. Nah, kalau Hawa jelas Tuhan menciptakan menciptakan Adam seorang diri dan tidak baik bagi dia untuk seorang diri. Maka Tuhan menciptakan Hawa. Artinya Hawa dicipta memang diperuntukkan untuk Adam. Sah suami istri. Syukurnya untuk mengatakan pernikahan Sarah dan Abraham sah itu mana? Ada. Tertulis di mana? Maka datanglah Abraham bersama mempelai wanita laki-laki untuk mempersunding Sarah. Itu tertulis di mana? Ada? Tidak ada, Pak. Seketika disebut suami istri. Tapi kalau pembenarannya, bahkan orang yang sudah beristri pun diberikan izin oleh istrinya untuk menikahi Hagar.
Artinya Hagar itu di atas daripada, bukan nikah biasa dia itu, nikah yang sangat luar biasa. Jadi tidak ada patokan dia selir, dia udah, dan tidak ada. Kenapa? Karena justru istri yang menjadi istrinya Hagar pada Abraham pada saat itu meminta kepada suaminya untuk menikahi sang Siti Hagar. Jadi tidak ada alasan pembenaran untuk kemudian mengatakan bahwasanya bukan Ismail anak tunggal. Yang diminta untuk dipersembahkan itu anaknya Abraham, bukan anaknya Sarah. Ambillah anakmu yang tunggal itu, wahai Abraham. Siapa anaknya yang tunggal? Siapa anak satu-satunya? Siapa Tuhan yang siapa anak yang menggenapi doanya kepada Tuhan? Ishak atau Ismail? Ismail. Ismail yang pernah duduk sebagai anak tunggal. Ishak tak pernah, kecuali Anda ingin mengatakan Ishak adalah anak tunggalnya Sarah. Itu baru bisa betul. Tapi permasalahannya sekarang, yang diminta dipersembahkan bukan anak tunggalnya Sarah, tapi anak tunggalnya Abraham. Coba saya bacakan dalil, Pak. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam satu penglihatan. Janganlah takut, Abraham. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Elohim, apakah yang akan engkau berikan kepada aku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku adalah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepada aku keturunan. Sehingga seorang hambaku, yaitu Eliezer, nanti akan menjadi pewarisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, maksudnya Eliezer, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Pertanyaan saya, apakah Ismail ini anak kandung Abraham? Anak kandung dari seorang Anak Hagar, kandung. Siti Hagar. Bukan anak kandungnya Abraham. Anak kandungnya, anak kandung. Nah, anak kandung, udah selesai. Berarti anak tunggal. Karena Ismail itu adalah anak kandung, bukan anak angkat, bukan anak pungut, bukan anak beli, bukan anak budak, tetapi dia adalah anak kandungnya sendiri, anak yang keluar dari diri Abraham itu. Ini jelas sih. Makanya dikatakan, Pak, untuk pembuktiannya di zaman sekarang ini, untuk pembuktiannya ketika Tuhan mengatakan upahmu akan sangat besar, keturunanmu akan sangat banyak, dan Tuhan mengatakan apa? Serta firman Tuhan datang kepada Abraham, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Sekarang pertanyaannya, keturunan siapa yang ada di sungai Mesir sampai ke Efrat hari ini? Keturunan Ismail alaihi salam. Masya Allah. Data, Pak, data. Tapi tidak ada mikir dia. Kabur ki. Kabur makit padeng. Tidur makit dulu padeng. Jadi hati-hati ya berbicara mengenai konsep Nabi Ismail alaihissalam. Jadi teman-teman, kita simpulkan bahwasanya berdasarkan apa yang tertulis di dalam Kejadian 12 nomor 3, aku Tuhan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Maka kita lihat, kita angkat di permukaan, kita bedah di meja akademik. Siapa di antara dua agama ini yang memberkati Abraham? Siapa di antara kedua agama ini yang mengutuk Abraham? Rentetan oten demi oten yang kita naikkan di sini, otaknya hampir semuanya sungsang. Mereka tidak bisa membuktikan kalau agama mereka itu memberkati Abraham, karena pada dasarnya dari lahir mereka diajarkan untuk membenci Nabi Ismail alaihissalam, membenci keturunan daripada Siti Hagar, membenci daripada ajaran dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Itu artinya mereka membenci Abraham. Siapa yang membenci anaknya Suma, itu sama halnya membenci Bang Suma. Siapa yang cinta kepada anaknya Bang Suma, itu sama halnya dia cinta kepada Bang Suma. Sebaliknya, siapa yang mengutuk anaknya Bang Suma, sama halnya mengutuk Bang Suma. Demikian. Juma. Apa sih Saya Juma? tidak dengar, Pak. Boleh menyanggah. Silakan. Apa yang mau Jangan disanggah? sungsang juga ya. Anak tunggal Abraham itu boleh disanggah.
Ya boleh. Boleh. Bentar ya. Iya. Bentar ya, biar cari dulu ya. Iya. Karena sesuai dalam Alkitab itu bukan Ismail anak tunggal itu. Anda salah besar. Kecuali Anda Kalau sungsang. Ismail Kan aku bilang tadi jangan sungsang. Kalau naik ke sini Iya, jangan sungsang. saya kasih datanya. Apa yang dimaksud tunggal? Apa yang dimaksud tunggal? Anak kedua atau anak pertama? Saya kasih. Anak pertama atau anak kedua yang disebut tunggal? Bukan menurut statement kita, tetapi menurut Nggak bisa, nggak bisa. Kalau kitab yang tidak jelas ini nggak bisa. Biar saya baca. Nggak bisa. Biar saya baca. Ya saya paham. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak. Itu Memalukan. kan bukan statement Anda, bukan versi Anda, tetapi versi Tuhan. Versi firman Tuhan. Ini harus diluruskan ini orang ini. Bukan pikiran. Mana kakak Ismail atau Ishak? Bro, mana kakak Ishak atau Ismail? Yang mana yang kakak? Bukan versi Anda itu. Enggak, ini saya nanya baik-baik loh. Mana yang biar saya kasih, biar saya ditanya kasih baik-baik, ditanya baik-baik. Mana yang kakak Ismail atau Ishak? Bukan masalah kakak adik, bukan masalah. Aduh, benar-benar tidak bawa akal naik. Kan anak tunggal ini. Iya, anak tunggal itu artinya anak satu-satunya. Dia anak satu-satunya kan dua anaknya itu. Anak dari Anak satu-satunya dua. dua anak Abraham, dua Ishak sama Hagar, jelas itu. Ya, yang mana yang pernah mengalami anak sendiri semata wayang, siapa di antara keduanya? Bukan versi Anda, Tetap jawab dia. Gimana ceritanya nih? Firman Tuhan itu bukan asumsi dibuat. Ini hanya ada namanya tunggal itu yang engkau kasihi, yang ini Ishak. Gak usah diputar, lu ditanya baik-baik. Dengerin pertanyaannya, jangan diputar. Dengerin. Gunung. Dengerin pertanyaannya. Dengerin. Lari. Anda Lu kalau ngoceh terus Terjemahan turunin itu ya. nggak bisa nipu akal, Bang. Buku terjemahan Anda itu nggak bisa menipu akal. Nggak bisa. Anda mengklaim Buku Lu dibawa aja dulu, Anda dengerin. yang hanya terjemahan yang tidak ada sanad dari Nabi Musa itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Justru dengan adanya penambahan yakni Ishak membuktikan kitab saudara tidak murni lagi. Karena hanya orang gepeng yang bisa percaya anak kedua disebut sebagai anak tunggal. Hanya orang gimpe kepalanya yang bisa percaya sebuah buku yang menuliskan bahwa anak kedua itu adalah anak tunggal. Hanya orang yang tertutup lemak babi otaknya yang bisa percaya kalau Isa itu adalah anak pertama. Belajar kit dulu, Dik. Jangan tiap hari hanya makan ban dalam mobil supaya bisa berfungsi tuh otak. Bang Sumat, tapi bagus pertanyaan Bang Handi. Siapa yang pernah menjadi anak tunggal, kan gitu? Iya. Iya. Ya di sini kan cuma Itu dia makanya. meroncong. Tidak bisa. Bagaimana ceritanya anak kedua mau jadi anak tunggal? Itu sama halnya memaksakan benang basah untuk tegak. Susah. Tidak bisa. Karena memang gini loh banyak. Memang sengaja dihilangkan di sana itu. Sengaja dihilangkan. Iya. Orang kan nggak bisa nggak bisa fakta nggak bisa dihilangkan, gitu ya. Lu roba-roba redaksinya ya silahkan. Tapi faktanya adalah Ishak nggak pernah menjadi anak tunggal karena dia punya kakak. Ismail anak tunggal karena dia tidak punya kakak. Dia sendiri waktu itu. Nanti setelah ya Abraham dan Sarah ya turun ada malaikat saat 3 orang itu menemui Abraham, dijamu oleh Sarah. Disitulah setelah itu diberilah anak namanya Ishak. Makanya baca Bible-mu dengan baik, jangan didoktrin coy. Oke, gini Bang, kita berdiskusi baik-baik ya. Saya terserah ini mau diterima atau tidak.
Tetapi kan kita di sini berpikir, berlogika, tidak hanya menggunakan data, tetapi Ini pertanyaannya gini, Bardikari. Pertanyaan ini, yang anak tunggal itu Ismail atau Ishak? Itu dulu. anak tunggal itu dari Sarah ya Ishak, anak tunggal dari Ismail, anak tunggal dari si Hagar ya Ismail. Yang diminta anak tunggal dari mana? Yang diminta anak tunggal dari mana? Dari Sarah, dari Hagar, atau dengar. Yang diminta anak tunggal dari mana? Dari Sarah, dari Hagar, atau dari Abraham? Anak tunggal dari seorang Abraham terhadap istri sahnya kan? Dasar penyesat. Yang diminta itu mana dalilnya bahwa ambillah anakmu yang tunggal itu yang datang dari istri Sarah? Gak ada. Yang diminta adalah anak tunggal Abraham. Dengarkan, Bung. Kalau Anda membaca Kejadian 22 nomor 1, tujuan daripada Tuhan meminta anak tunggal Abraham itu adalah untuk menguji Abraham, menguji kesabarannya, menguji keikhlasannya. Pada saat dia puluhan tahun kemudian, puluhan tahun kemudian dia minta anak. Begitu di hari tuanya diberikan anak sematawayang, Allah menguji untuk minta kembali anak tersebut. Apakah Adam ini ikhlas? Apakah Adam ini sabar? Maka status lagi cinta-cintanya, lagi sayang-sayangnya, lagi bahagia-bahagianya, lagi di dalam puncak kesenangannya terhadap anak sematawayangnya, kegagahannya. Tiba-tiba Tuhan datang meminta anak itu tersebut. Kalau anaknya sudah 2, diminta 1, pasti Abraham mengatakan, ya sudah ambillah, masih ada 1 kok. Berarti tidak menguji kesabaran, tidak menguji keikhlasan. Kenapa? Kalau 2 anak mati 1, masih ada penghibur 1. Tapi ini pada anak yang diminta bertahun-tahun, berpuluh tahun, anak yang Tuhan sendiri memberinya nama Ismail, yang artinya Tuhan mendengarkan doamu, didengarkan doamu, dikabulkan. Tiba-tiba diminta. Betapa sedihnya Abraham, betapa gundah hatinya Abraham, betapa bersuka dukanya Abraham. Tapi karena dia ikhlas, dia ridha, kemudian dia rela anaknya diambil. Apa yang terjadi? Diganti dengan hewan. Kalau dikatakan 2 anaknya minta 1, Abraham kemudian ikhlas, wajar. Oh Abraham pasti berpikir, ada anakku, masih ada lagi anakku 1. Wajar, silakan aja kau ambil. Tapi ini semata wayang, coy. Di saat dia berpuluh tahun meminta, Allah ambil, diuji. Kemudian baca Kejadian 22, Abraham diuji. Beda, Bung, kesakitan orang yang meninggal anaknya, anak tunggal satu-satunya, dibandingkan orang yang meninggal anaknya tapi anaknya ada 2, ada 3, ada 4. Beda. Orang tua tidak terlalu sakit. Tapi kalau semata wayang udah diminta berpuluh tahun, tiba-tiba diambil, itu sakitnya minta ampun. Dan bagaimana bisa ikhlas? Inilah yang diuji Abraham. Dan Anda harus mengakui, bangsa Yahudi adalah bangsa. Kalau sudah Nabi Musa saja mereka tolak, Yesus aja mereka sudah tolak, bagaimana Anda mengharapkan kitab mereka itu masih murni? Siapa yang menjaga dari Nabi Musa ke siapa? Dari siapa ke siapa, sampai ke Indonesia? Kok ada penambahan yakni Ishak? Seakan-akan Tuhan itu, seakan-akan Abraham tidak tahu siapa anak tunggalnya. Wahai Abraham, ambillah anakmu yang tunggal, yaitu Ishak. Kaget Abraham. Sejak kapan Tuhan? Apakah Tuhan lupa ingatan? Anak tunggal saya yang kau berikan awal mula sebagai anak tunggal itu adalah Ismail, Tuhan, bukan Ishak. Tuhan mengatakan apa lah? Kan memang anak tunggal yang saya minta, tapi ini ada Ishaknya. Oh, itu kitab dari Buroncong itu, bukan dari saya. Tidak begitu, Bang. Jadi kan sebenarnya, sorry ya Bang, saya bantah ya Bang. Karena gini, kalau dari pemahamannya orang Kristen itu, ya dari kepercayaan kami lah Bang, dari kepercayaan kami itu kan tidak hanya mengimani itu dengan dalil-dalil saja, tapi dengan logika juga Bang. Jadi
kalau bagi kami anak tunggal itu, balik lagi Bang yang tadi saya bilang, anak tunggal itu ya adalah perkawinan terhadap Abraham kepada seorang istri yang sah. Nah, bagi kami adalah istri yang sah itu Ternyata tukang juga. Sarah, Bang. Nah, berarti Anda menghujat juga Tidak, Bang. Abraham. Anda menghujat juga, Anda mengutuk juga. Anda mengatakan Hagar istri yang tidak sah. Dengan kata lain, Anda mengatakan Abraham berzina. Tidak berzina, Bang. Abraham itu tidak berzina karena kan Istrinya tidak sah. Istrinya bukan. tidak sah. Dia Bukan. menggagahi wanita yang tidak sah jadi istrinya. Itu namanya apa? Ya berzina, itu namanya berzina. Berarti Anda sedang mengutuk Abraham dengan mengatakan Abraham itu pesina. Maka Anda adalah dari golongan terkutuk. Saya Bang membahas ini sudah lebih puluhan kali. Dan semua yang melawan saya materi ini pasti terciduk mengutuk Abraham. Termasuk saudara. Tidak ada yang kalau dari saya pribadi, Bang, saya tidak mengutuk Abraham, Bang. Tapi dengan Anda mengatakan dia berzina? Saya tidak mengatakan dia berzina, Bang. Justru Tapi kan, dengan mengatakan dia tidak sah, pernikahannya tidak sah? loh, karena kan ini kan konteksnya kan ini kan yang diberkatikan dari anak tunggal dari istri kita, Bang. Kalau dia tidak, Bang, kalau dia tidak direstui oleh Tuhan, maka nama anaknya tidak akan diberi oleh Tuhan. Tuhan yang memberikan nama Yismael. Yismael itu adalah Tuhan. Yisma mendengar, artinya Tuhan mendengarkan doa Abraham sehingga anaknya diberi nama Yismael. Kalau tertawa, kenapa bisa tertawa? Karena pada saat itu Sarah sedang menghinakan Tuhan. Sarah sedang mengolok-olok Tuhan. Sarah sedang menghina Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan engkau akan kuberikan anak, Sarah tertawa dalam hatinya. Malaikatnya mengatakan, kenapa kau tertawa? Saya tidak percaya kalau kau akan memberikan aku anak. Aku sudah tua, aku sudah mandul. Dia menghina Tuhan, dia menghujat Tuhan, dia menistakan, menyepelekan Tuhan. Makanya begitu anaknya hamil diberi nama Isa. Apa artinya Isa? Tertawa atau menertawakan. Siapa yang ditertawakan Sarah pada saat itu? Tuhan. Apa akibat daripada menertawakan Tuhan? Apakah itu baik? Menghina Tuhan, menghujat Tuhan, merendahkan Tuhan, menyepelekan Tuhan. Itu apa itu maksudnya? Nyinyir terhadap Tuhan. Itu apa maksudnya? Makanya anaknya bernama Ishak, tertawa atau menertawakan Tuhan. Menghinakan Tuhan itu sama dengannya. Tapi kalau Yismael, doa-doanya Abraham, keinginannya Abraham, keharapannya Abraham dipenuhi oleh Allah. Minta anak, diberikan anak. Maka Allah yang memberikan nama kepada anaknya dengan Yismael. Artinya, anakmu lah, inilah upah dari doamu. Inilah upah dari keinginanmu. Inilah upah dari harapanmu. Namanya anakmu adalah Yismael. Aku Tuhan mendengarkan doamu. Maka yang diminta kemudian adalah anak yang tunggal, anak yang langsung dari Tuhan adalah Yismael, sedangkan Isa adalah hasil dari menertawakan Tuhan. Sampai sini Anda sadar? Gini, Bang. Jadi kan saya kan hanya berkarung-karung. Tidak, saya hanya berpendapat. Ya, silakan. Bahwa Silakan. ketika ini menurut saya, Bang, tapi jangan dulu dibantah ya, Bang. Saya berharap jangan dulu dibantah. Nanti boleh Abang bantah setelahnya. Menurut orang Kristen bahwa ketika istri sahnya yaitu Sarah tidak mempunyai anak dan Sarah akhirnya menyuruh Abraham untuk mempunyai keturunan dari Hagar. Nah, di situ kan sebenarnya Abraham diuji sama Tuhan. Sebenarnya Abraham Abraham itu kan diuji sama Tuhan. Apakah dia akan tetap setia dengan ininya Tuhan terhadap Tuhan ya, Bang ya. Nah, ketika akhirnya dia diuji dan dia dalam artian dia lolos dalam ujiannya itu, diberikanlah anak yang memang dari istri sahnya, Bang. Oke, baik. Oke, itu asumsi Anda. Sekarang mari. Nah, balik lagi Bang, yang tadi saya mau bilang, ketika Bang Zuma bilang Ishak itu artinya adalah tertawa,
Bagi Iya. saya itu Bang, saya pribadi sendiri itu bukan tertawa sih Bang, tapi lebih Tapi? kepada tersenyum, Tersenyum. karena bahagia gitu loh. Itu Iya, menurut bukan saya. bukan tersenyum bahagia. Dalilnya kita lihat, Bang. Sarah tidak percaya kalau dia akan hamil. Itu Iya. namanya nyinyir. Dia tidak percaya dia tidak hamil Bang, tapi ketika dia akhirnya dia diberkati, dia maksudnya mendapatkan seorang anak. Coba, Coba. Akhirnya kan dia tersenyum Bang, dia bilang, coba, coba. nah secara logika aja Bang, kalau kita berpikir kayak begini, abang, saya lah Bang, nggak usah abang, saya lah Bang. Ketika Oke. saya punya seorang anak, akhirnya Oke. mempunyai seorang anak, apakah saya akan merenung? Pasti saya akan tersenyum kan Bang? Oke, oh ya, Benar. itu menurut saudara. Ini masalahnya dia sudah mandul. Dan apa akibat daripada dia melakukan hal itu? Pertama, dia cemburu kepada Ismail. Dia cemburu kepada Hagar. Apakah menurut saudara tindakan perbuatan Hagar mengusir istri dari suaminya, mengusir anak dari suaminya, itu tindakan baik? Menurut saudara? Tidak baik. Tidak baik. Inilah akibat daripada nyinyir itu tadi. Akibatnya tuh. Oke? Nah, sekarang Tuhan mengatakan aku akan mengutuk, termasuk itu. Makanya dia diperbudak. Tolong tunjukkan di mana keturunan Ismail pernah jadi budak. Ada? Tidak pernah. Anak Ismail, keturunan Ismail jadi budak, itu tidak pernah. Tapi keturunan dari Sarah diperbudak. Oke, mari kita lihat ini ya. Ini yang kedua. Asumsi Anda gagal. Kemudian kita masuk ke Kejadian 17. Kita olah data ini kemudian. Makanya saya katakan tadi, siapa yang memberkati, siapa yang dikutuk. Di dalam Kejadian 17 Tuhan mengatakan begini, aku Tuhan, pencipta langit dan bumi, akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau Abraham. Satu, janjiku kepadamu wahai Abraham adalah aku akan membuat engkau keturunanmu sangat banyak. Oke? Ya. Tuhan berjanji kepada Abraham keturunannya akan sangat banyak. Sekarang mari kita lihat. Janji Tuhan ini dipenuhi oleh keturunan Sarah atau keturunan Ismail? Coba jujur Bang. Keturunan Ismail. Mantap. Satu ya. Ya. Satu. Oke, satu. Kemudian Tuhan mengatakan, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Ini perjanjian kedua. Engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Siapa yang membuat Abraham menjadi bapak sejumlah besar bangsa? Dari Ishak atau dari Ismail? Dari keturunan dari anaknya yang Ismail. Subhanallah. Perjanjian kedua kepada Abraham dipenuhi oleh Allah melalui keturunannya Ismail. Kemudian yang ketiga, dikatakan bahwasanya aku akan membuat engkau beranak cucu yang sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Pertanyaan saya, anak Abraham yang membuat Abraham memenuhi janji Allah ini, Ishak atau Ismail? Ismail Bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini janji yang ketiga. Orang diskusi yang pelan-pelan kayak gini, kita memberikan edukasi kepada anak bangsa. Sekarang dikatakan begini, kepada istrimu Sarah akan memperanakkan keturunan yang banyak kepadamu. Nah, sekarang dikatakan bahwa di dalam Kejadian 17 data-data selanjutnya, di data 19, tetapi Allah berfirman, Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan perjanjianku ini akan dipenuhi oleh keturunannya. Akan memperanakkan keturunan yang banyak. Apakah data ini betul? Tidak. Apakah data ini betul? Bahwa dari Sarah lah kemudian keturunan Abraham itu akan banyak. Ini betul dalil ini? Atau ada penyelewengan pada dalil ini? Karena di atas Anda sudah mengakui bahwa dari Ismail lah semua terpenuhi. Tapi kenapa jadi Sarah?
bukannya Hagar. Bukan. Jadi gini bang, kita kan balik lagi bang, kita kan berpikirnya secara logika juga bang. Ya, justru karena logika ini bung. Pada zaman itu kan memang Ismail mempunyai banyak keturunan. Ismail itu kan memang yang lahir duluan dan akhirnya dia mempunyai banyak keturunan. Dan hampir rata-rata memang keturunan banyakkan dari Ismail memang. Di bangsa Saudi, bang, di bagian timur lah bang, bagian timur kita bisa dibilang bagian timur. Bang, dikatakan begini bang, maaf ya, aku akan memberkati Sarai dan padanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Apakah ini betul? Tidak. Tidak pernah terjadi pada Sarah. Harusnya di sini adalah Hagar. Tapi karena ini adalah kitab yang diturunkan kepada bangsa Tegar Tengku, apapun bisa dibuatnya berubah. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau memutar balikkan firman Tuhan, yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Inilah yang terjadi. Jadi kalau saudara mendudukkan perkara ini dengan logika, dengan akal, Anda maksudkan di atas saudara mengakui bahwa yang memenuhi janji Tuhan kepada Abraham melalui keturunan Ismail. Tapi kenapa justru yang melahirkan anak-anak raja-raja bangsa-bangsa menjadi keturunan yang sangat banyak adalah Sarah? Siapa sih sebenarnya ibu daripada Ismail? Sarah atau Hagar? Hagar. Berarti seharusnya yang tertulis di sini adalah Hagar, tetapi kok muncul nama Sarah? Sama itu tadi, ambillah anakmu yang tunggal, yaitu Ismail, bukan Ishak. Maka yang diragukan di sini adalah keautentikan daripada kabar dari buku yang Anda sebut sebagai firman Tuhan. Mohon maaf, karena yang disebut anak tunggal itu adalah anak semata wayang, anak satu-satunya. Silakan. Saya tidak meragukan dengan apa yang saya percayakan bang, karena gini, saya pun mengikuti kok apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saya juga disunat satu, saya tidak memakan babi, saya tidak memakan anjing, saya tidak memakan makanan yang haram atau kuku berbelah, even kelinci pun saya tidak makan bang. Nah, tetapi Yesus kan, Anda sembah. Kenapa? Tapi Yesus Anda sembah. Ya karena itu yang kami percaya bang. Ya udah, lanjut, silakan. Iya, logikanya seperti itu aja. Iya, Abraham sendiri menyembah cucunya enggak? Abraham tidak menyembah cucunya lah. Berarti Anda tidak mengikuti ajaran Abraham. Bila Abraham, karena Abraham itu diajarkan menyembah hanya kepada Elohim. Anda menyembah kepada cucunya manusia Abraham yang menyembah kepada Elohim. Berarti sekarang antara Anda bang, dengan Abraham berbeda konsep. Bukan, kan gitu, karena gini bang, kan ketika di Alkitab saja, di kitab kami saja sudah tertulis kan, sebelum Abraham ada saja Tuhan sudah ada bang. Itu ya, sudah Tuhan, memang betul. Jangankan Tuhan, itu ada kan di Alkitab kan, di kitab kami lah bang. Abang itu kalau abang baca pasti tahu kan bang. Iya tahu, ada, tahu. Kan? Tapi sayangnya justru kita ada sebelum bumi dijadikan. Berarti Yesus kalah dong dari kita. Kita lebih menang berarti. Gimana itu? Bukan, Yesus itu kan datang ke dunia kan sebagai manusia bang. Nah, terus? Dia bukan sebagai ilahi yang sempurna kan? Oke, sebagai manusia, dia ada sebelum Abraham ada sebagai manusia. Kita sebagai manusia ada sebelum bumi dijadikan. Terus? Nah, artinya kita lebih hebat dari Yesus. Bukan masalah begitu bang, ini kan yang
yang disempurnakan atau apa namanya yang diperjanjikan itu adalah pada akhir zaman orang akan berpikir itu bahwa sang penebus itunya kan Tuhan, Bang. Si Yesus, Bang, maksud saya. Itu Bukan kan. Tuhan, Yesus itu hanya perantara. Iya, itu bagi teman-teman sekalian, Bang Lah, Zuma Kisah Para dan Rasul 2 nomor 22 boleh Anda baca. Saudara boleh bacakan kita di sini. Oke, bacakan, Anda yang baca. Yang Muslim jangan baca, biar saudara kita ini yang baca. Bentar, Bang. Bentar. Silakan. Kisah Para Rasul berapa, Bang? 2 nomor 2. 2 ayat 2 ya. Siap. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Oh, 22. Yes. Oke, saya baca. Hai orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yesus orang Nazaret, seorang yang dinyatakan di antara kamu oleh Allah dengan hal-hal ajaib, mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang telah Allah tunjukkan di antaramu melalui Dia, seperti yang kamu ketahui. Ya, jadi Yesus itu Allah sendiri atau perantara Allah? Dia datang ke dunia sebagai manusia, Bang, sebagai perantara. Iya, sebagai perantara. Ia Berarti menebus dosa. dia Tuhan atau perantara Tuhan? Pada saat dia datang ke dunia, dia sebagai manusia, dia sebagai perantara, Bang. Ya, itu berarti Yesus itu bukan Tuhan, dia perantara. Ya memang ketika dia datang ke dunia itu dia bukan sebagai Tuhan, Bang, tetapi sebagai manusia, sebagai perantara, sebagai Injil, Bang. Karena dia sebagai perantara itulah makanya dia bukan Tuhan. 2 Korintus 5 nomor 18, semua itu dilakukan oleh Allah melalui Yesus. Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai nomor 30, semua itu dilakukan oleh Yesus, hambanya yang suci. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya perantara. Bayangkan dalil yang sudah sekencang itu ditulis tidak ngeh. Kenapa? Karena Anda sedang dalam keadaan dikutuk. Ini kutukan kepada saudara, sampai hal-hal yang tertulis dengan terang pun Anda tidak bisa pahami. Al-Quran mengatakan pengerjaan. Kenapa Anda tidak bisa membaca kebenaran? Saya baca. Volumenya karena agak putus-putus, Bang. Iya, terjemahan barunya dengarkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus, manusia dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat serta tanda-tanda yang dilakukan oleh siapa yang melakukan? Yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Jadi yang melakukan Allah, tapi melalui perantaraan hambanya bernama Yesus. Anda Tuhan untuk melakukan mujizat, maka Anda pun melakukan mujizat. Tapi dari Tuhan yang telah memilih Anda untuk melakukan mujizat. Makanya di Kisah Para Rasul 2 nomor 22 ini jelas Allah lakukan adalah mujizat, tanda-tanda dan kekuatan yang Allah lakukan melalui manusia bernama Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi faktanya kamu bisa membangkitkan orang mati. Itu karena Tuhanku yang melakukan melalui perantaraan aku. Iya, karena kan memang dia kan pada waktu datang ke dunia itu kan sebagai manusia, Bang. Dia kan hanya perantara, tetapi itu kan atas dasar ilahi, kuasa yang di atas kan, Bang. Iya, oleh karena itulah saya katakan Yesus bukan Tuhan, karena dia perantara saja. Memang pada waktu kami juga percaya pada waktu dia di dunia, dia bukan sebagai Tuhan tetapi sebagai manusia, Bang.
Pada saat dia sebagai manusia, Tidak salah dengan statement saya kan, pada saat dia di dunia, dia adalah oke, sebagai manusia. oke. Apakah dia bisa melakukan apa saja? Dia menyembuhkan orang sakit, dia Enggak, bukan itu. Kalau itu tentang Sorry, itu. Bang, putus-putus Bang, agak dikecilin lagi Bang mungkin volumenya. Oke, volumenya besar kali ya. Nggak tahu, jadi Kalau agak begini? saya agak putus-putus, kedengarannya putus-putus. Oke, lanjut. Teman-teman yang lain suara saya gimana? Ada putusnya Bang. Oke. Banyak putus-putus dengan Oke, baik. Nah, sekarang sebagai manusia, apakah Yesus mampu melakukan segala sesuatu? sebagai manusia dia tidak mampu melakukan segala sesuatu. Oke, sebagai manusia dia tidak mampu melakukan segala sesuatu. Nah, bagaimana caranya Yesus yang manusia yang tidak mampu melakukan segala sesuatu ini menjadi Tuhan? Loh, dia kan mempunyai, dia kan mempunyai di dalam tubuhnya, di dalam Tadi saudara mengatakan dia tidak mampu melakukan segala sesuatu. Kalau sesuatu yang ringan saja dia tidak bisa lakukan, lalu bagaimana bisa makhluk bernama Yesus ini bisa melakukan dirinya, berubah dirinya menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi? Bagaimana caranya? loh, itu kan ada yang namanya pribadi Bang, pribadi sama kayak Bang Zuma aja nih, sama lah kayak kita semua di sini lah Bang. Di sini kan di dalam kita ini di dalam satu tubuh ini kan tidak hanya tubuh sekedar tubuh kan Bang, tetapi kan ada roh kan Bang. Ada Saya tahu Bang, kemanusiaan Yesus itu include dengan rohnya. Kalau dia tidak ada roh maka dia dikatakan mayat. Yang berkata tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri itu bukan mayat, tapi manusia yang include dengan rohnya. Nah, sebagai manusia dia tidak mampu melakukan apa-apa. Pertanyaan saya, kemanusiaan yang tidak mampu berbuat apa-apa ini bagaimana caranya bisa menjadi Tuhan? Sementara dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Lalu bagaimana caranya bisa membuat dirinya menjadi Tuhan? Dengan keilahiannya dia sebagai manusia yang ditunjuk oleh Tuhan Bang. Loh, kalau dia manusia punya sisi keilahian, berarti dia mampu melakukan apapun. Faktanya dia mengaku dengan mulutnya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu kalau kamu tidak mampu membuat dari dirimu sendiri, lalu siapa yang membuat engkau menjadi Tuhan? Dirimu atau Kristen? Bukan Dirimu yang membuat dirimu menjadi Tuhan, atau Kristenlah yang melantik engkau menjadi Tuhan? Coba. Bentar lagi daging. ya. Coba saudara saya. Yesus sudah mengaku dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Oke, tapi sekarang dia adalah Tuhannya orang Kristen. Muncul pertanyaan, manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri ini kenapa bisa menjadi Tuhan? Siapa yang membuatnya menjadi Tuhan, Kodong? Karena gini Bang, apa namanya, ketika dia masih menjadi manusia dan dia telah menebus dosanya manusia pada saat dia disalib Bang, itu kan dia sudah bukan jadi manusia lagi Bang. Loh, nah itu dia yang saya tanya, Bung. Siapa yang membuatnya menjadi bukan manusia lagi? Siapa? Kalau dirinya tidak mungkin. Kalau dirinya nggak mungkin. Bang. Gimana? Dia sendiri Bang, karena kan dia Tadi dia mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau dirimu tidak mampu berbuat apa-apa, menjadi ayam saja kamu tak sanggup berarti. Lalu bagaimana bisa kau menjadi Tuhan? Siapa yang membuatmu menjadi Tuhan? Mimbar gereja. Tidak Bang, karena kan gini Bang, ketika penggenapan firman itu, di situ kan ditulis juga bahwa Yesus akan disalibkan, akan mati lah Bang. Anda salah Bung. Kenapa Anda tidak mengatakan yang membuatnya Tuhan menjadi Tuhan adalah Paulus? Malu untuk mengatakan itu atau karena keterbatasan ilmu? Oh,
Saya tidak mengatakan Paulus yang menuhankan, Bang. Lalu siapa? Bukan menuhankan, yang membuatnya menjadi Tuhan siapa? Yesus nih ya. Yesus ketika ditanya, wahai Yesus, apakah kamu mampu melakukan sesuatu dari dirimu sendiri? Tidak. Bisakah kamu membangkitkan Lazarus dari dirimu sendiri? Tidak. Bisa kamu membuat orang buta itu melek? Tidak. Lalu yang membuat itu semua siapa? Tuhanku. Kalau begitu, siapa yang membuatmu menjadi Tuhan? Paulus, Bang. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali, supaya Yesus menjadi Tuhan. Jadi yang membuatnya menjadi Tuhan adalah Paulus melalui ajarannya. Di dalam Roma 10 nomor 9, barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Jadi yang membuat Yesus itu menjadi Tuhan, ini adalah hasil ajaran dari Bapak Tarsus di Antioquia bernama Bapak Paulus Kristus. Demikian. Ya itu ya, kalau menurut saya ya itu terserah, Bang. Tapi kan kalau kita kalau dari kami, umat kami berpikir atau mempercayainya bahwa ya Yesus itu sebagai Tuhan, Bang, itu aja sih. Tapi ada memang dari ajaran-ajaran Muslim, ajaran yang teman-teman saya ini yang memang sama seperti apa yang diajarkan di dalam Alkitab itu ada, dan saya tidak bisa memungkiri itu. Nah, Bung, sadar tidak kenapa Anda masih ada di sebelah sana, di agama Anda sekarang? Karena Anda tidak bisa keluar dari kutukan itu. Anda nggak bisa keluar kecuali Anda bertaubat, keluar dari kutukan Tuhan, menghentikan diri Anda mengimani Nabi Ismail itu adalah anak haram, mengimani Abraham itu berzina, melakukan sesuatu kejahatan. Kalau Anda sudah meninggalkan itu, berarti Anda keluar dari kutukan dan berbalik kemudian memberkati Abraham dengan mengucapkan salawat kepada Abraham. Saya tidak pernah baru Anda bisa keluar. Saya tidak pernah berkata, Bang, bahwa Ismail itu adalah anak haram, Bang. Karena kenapa? Memang dari cerita Alkitab pun sendiri itu Sarah yang menyuruh dia untuk menyuruh Abraham untuk untuk mempunyai keturunan dari si Hagar, kan? Dan itu tidak bisa dielahkan, kan? Ya udah, kalau begitu tolong tunjukkan pemberkatan Anda kepada Abraham. Pemberkatan maksudnya? Kan dikatakan siapa yang memberkati engkau Abraham, maka aku akan memberkatinya. Tolong tunjukkan di mana sisi Anda pernah melakukan pemberkatan kepada Abraham. Bentar, Bang. Berat, pertanyaan berat. Ini kedagingan nih, berat. Iya, yang memberkati Abraham itu kan ya Allahnya ya Allah lah, Bang. Inilah Anda masih dalam lingkaran kutukan sampai Anda tidak bisa keluar dari sana. Padahal dalil tadi dari awal diskusi ini sudah 5 teman-teman Kristen kemudian yang tumbang, dan Anda yang kelimanya nih terkait dengan materi ini. Siapa yang memberkati aku, Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham. Berarti ada orang yang memberkati Abraham, sama seperti umat Islam memberkati beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim. Setiap hari umat Islam tak henti-hentinya melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim di dalam sholatnya. Tahiyat awal, tahiyat akhir,
mereka senantiasa melakukan pemberkatan kepada Abraham atau Ibrahim alaihissalam, sedangkan Kristen sibuk mengutuk Abraham. Abraham anaknya zina, Abraham tidak sah istrinya, ini dan itu dan ini dan itu dan ini dan itu. Kristen dari lahir dididik untuk mengutuk Abraham. Kristen dari lahir diajarin kemudian untuk melaknat Abraham, dengan tidak mengakui kemudian Ismail sebagai anak tunggal, dengan tidak mengakui kemudian Hagar sebagai istri yang sah. Itu sama halnya Anda menuduh Abraham sebagai pesina. Dengan demikian Anda mengutuk. Jadi kalau berat Anda menerima apa yang tertuang di dalam Bible, itu karena saudara telah dalam lingkaran kutukan itu. Bayangkan aja yang kita bahas barusan ini. Apa yang saya tanya kepada saudara, tunjukkan bukti pemberkatan Kristen kepada Abraham. Tak ada. Bagaimana cara Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa menjadikan dirinya Tuhan? Tak ada. Anda tidak mampu. Siapa yang menjadikan Yesus itu Tuhan? Sudah kutunjukkan. Paulus. Tapi Anda tetap saja menolaknya. Anda tetap dalam kungkungan kutukan. Sehingga logika beragama dan kepercayaan Anda itu tidak main. Padahal ketika kita ingin masuk ke dalam sebuah keyakinan, maka keyakinan itu harus satu gelombang, satu irama, satu koridor, satu jalan, satu ketukan dengan akal dan wahyu. Di luar daripada itu, syeshat. Sekiranya begitu, Bung. Oke. Ya, silakan dengan yang lain. Ya tidak apa-apa. Yang penting ya kita cuma hanya berdiskusi saja. Yes, betul. Bagi kami kalau saya pribadi sendiri saya tidak membenci, dan saya hanya ingin menyamakan atau membandingkan sedikit terminologi atau persepsi dari teman-teman saya sendiri pribadi, itu aja sih. Silakan. Oke, Bang. Itu aja. Terima kasih Bang Suma. Baik, Bang teman-teman, baik saudaraku berdikari. Terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikum, semangat subuh, saudaraku. Teman-teman, di sini sudah pukul 3. Apakah kita rehat aja dulu? Ditambah hujan deras. Kasihan juga kalau semakin banyak yang hanya naik ke atas dikutuk. Bang, aja Bang ya, terus aktivitas. Iya, aku udah peringatan yang keempat kalinya ini. Iya, kita tutup ya. Bang Handi mana Bang Handi? Tadi ke Pental kayaknya. Oh, siap. Ahi Sugi. Ya, Bang halo. Samutra, Bang Palopo, kita tutup aja, Ahi. Ya, silakan Ahi. Di sini pun lagi gerimis, saya nggak bisa banyak bicara, noise. Dinda Kores ditutup deh. Yuk, ikhwani fisabilillah, demikianlah ya live dialog lintas iman kali ini. Terima kasih sudah selalu support Gurunda, Api dan juga kami yang selalu setia menemani hari kalian.